Baik, kembali lagi bersama saya, Pian Bojan Padilla, dan selamat datang di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Yang saya hormati, dosen pengampu dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran, Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini saya bertujuan membuat video ini yaitu untuk menjelaskan penugasan ketiga dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran mengenai analisis kompetensi dasar. Dan kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu klasifikasi jembatan di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Pian Paujan Padilla dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2021 dengan NIM 15036210088. Baik, sebelum ke materi inti, saya di sini akan menyinggung sedikit mengenai kemajuan teknologi, di mana sekarang di zaman globalisasi, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, permintaan pasar itu semakin meningkat, semakin banyak, dan di balik itu, kebutuhan akan keterampilan teknis dan pemahaman dalam bidang konstruksi khususnya itu juga meningkat. Maka di sini kompetensi dari lulusan SMK itu sangat diperlukan, di mana sekarang permasalahan yang sangat-sangat sering digaungkan itu mengenai lulusan SMK yang kebanyakan nganggur, kemudian tidak bekerja, dan akhirnya dari lulusan itu kita bisa lihat, oh berarti ada sesuatu yang emang kurang nih dalam bidang pendidikan di jenjang SMK. Saya mengutip dari berita Jawa Pos, di mana di sini dikatakan bahwasanya perubahan pembelajaran daring, emang kemarin berarti waktu zaman COVID, di SMK juga berpengaruh pada kompetensi dan keterampilan lulusan siswa SMK-nya. Terbatasnya waktu praktik bagi siswa juga sangat berpengaruh pada keterampilan siswanya. Meski anak-anak sudah belajar melalui video tutorial, tetapi jika tidak belajar secara langsung di tempat, di lapangan itu, siswa juga akan menghadapi kesulitan dalam memahami materinya. Kemudian di sini sudah saya dapatkan tadi dari rumusan masalah bahwasanya lulusan SMK itu kurang kompeten di bidangnya. Maka di sini tujuan video ini dibuat itu untuk menjelaskan bahwasanya tenaga pendidik bisa meningkatkan salah satunya di strategi dan juga model pembelajarannya agar tepat untuk siswa menyerap materinya. Kayak sebelumnya di sini saya akan menjelaskan definisi dari mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, di mana mata pelajaran ini itu membahas mengenai perencanaan, desain, dan pembangunan jalan dan jembatan yang aman, kuat, dan juga tahan lama. Dan salah satu topik yang dibahas di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan itu adalah klasifikasi jembatan, di mana klasifikasi jembatan itu mencakup berbagai jenis jembatan yang dibedakan berdasarkan fungsinya, bentuknya, materialnya, serta pembuatannya seperti apa. Oke, sebagai contoh di sini saya menganalisis berupa jenis jembatan. Yang pertama ada jembatan gantung, di mana jembatan jenis ini itu memiliki kabel utama yang menghubungkan menara penyangga di kedua ujungnya. Kabel utama ini membawa beban jembatan dan ditopang oleh kabel-kabel penyangga yang menghubungkan menara penyangga dengan jembatan. Kemudian di sini yang kedua ada jembatan jaring. Jembatan ini memiliki rangka berbentuk jaring yang menopang jalan di atasnya. Rangka jembatan ini biasanya terbuat dari besi atau baja. Kemudian yang ketiga ada jembatan busur, di mana memiliki busur yang melengkung di atas, seperti pada gambar. Di atas jalan itu untuk menopang beban jembatannya, di mana busur ini biasanya terbuat dari beton atau baja.
Kemudian yang keempat ada jembatan beton prategang, di mana ini menggunakan beton prategang yang ditekan sebelum diberi beban. Kemudian di dalam jembatan ini, kabel baja ditempatkan di dalam beton sebelum beton dicetak. Makanya istilahnya jembatan ini tuh kuat. Kemudian yang kelima itu ada jembatan kayu, di mana ini sudah jelas terbuat dari kayu dan sering digunakan untuk melintasi sungai atau aliran air kecil. Dan jembatan kayu itu biasanya digunakan dengan rangka kayu dan ditopang oleh tiang kayu itu sendiri. Kemudian selain ini, ada juga klasifikasi jembatan mengenai. Selain itu, di materi klasifikasi jembatan itu, siswa juga akan mempelajari mengenai karakteristik dan kelebihan masing-masing jenis jembatan itu sendiri, serta teknik konstruksi yang digunakan untuk membangun jembatan tersebut. Kemudian di sini setelah saya analisis mengenai isi atau konten dari kompetensi dasar yang saya pilih, kemudian di sini saya sudah menentukan salah satu model pembelajaran yang saya kira emang ini cocok untuk digunakan, yaitu cooperative learning, di mana model pembelajaran kooperatif itu dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan kerjasama, berkomunikasi, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang klasifikasi jembatan. Dari strategi dan model pembelajaran ini, saya juga memperhatikan beberapa faktor yang cocok untuk dipelajari di KD kompetensi dasar klasifikasi jembatan, di mana penting untuk memperhatikan mengenai karakteristik siswa, materi pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan di sini saya juga sebagai calon pendidik memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu mungkin di sini ada beberapa bentuk belajar di model cooperative learning. Yang pertama itu ada diskusi kelompok, di mana siswa itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan tugas untuk membahas konsep dan klasifikasi jembatan yang telah dipelajari. Siswa juga saling berdiskusi dan bertukar informasi serta pemahaman mengenai klasifikasi jembatan, sehingga dapat memperdalam pemahaman siswa itu masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada cooperative script, di mana ini merupakan siswa dalam kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah ditentukan secara berurutan dan berkaitan. Siswa dapat saling membantu dan memberikan masukan satu sama lain dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi itu dua contoh bentuk belajar dari model pembelajaran kooperatif. Terus mengapa saya memilih model pembelajaran kooperatif ini? Ada beberapa alasannya. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan kerjasama, di mana model pembelajaran kooperatif ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan kerjasama dan keterampilan interpersonal. Dalam mempelajari klasifikasi jembatan, siswa akan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari informasi dan merancang jembatan. Yang kedua, ada meningkatkan pemahaman, di mana setiap anggota itu kelompok memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda dalam mempelajari klasifikasi jembatan. Dalam proses tersebut, siswa akan saling membantu memahami konsep dan informasi yang terkait dengan klasifikasi jembatan. Jadi intinya akan ada saling tukar menukar ilmu yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan keterampilan presentasi. Ini sudah jelas karena model pembelajaran kooperatif itu ada salah satunya untuk mempresentasikan di mana hasil penelitian mereka siswa itu berupa bahan untuk dipresentasikan mengenai klasifikasi jembatan. Hal ini juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilannya berbicara di depan publik. Yang keempat itu mendorong pembelajaran mandiri. Ya meskipun di sini mungkin modelnya dalam bekerja dalam kelompok, tapi setiap siswa juga memiliki tanggung jawab individu, di mana siswa harus mencari informasi dan belajar secara mandiri untuk memenuhi tugas mereka dalam kelompoknya. Hal ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemandirian dan kemampuan belajar sepanjang hayatnya. Baik, mungkin sekian dan dapat saya simpulkan dari argumentasi tadi bahwasanya penerapan strategi model pembelajaran kooperatif itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan di kompetensi dasar klasifikasi jembatan. Hal ini karena dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif itu, siswa dapat belajar dengan lebih aktif, interaktif, dan kolaboratif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan memperdalam pemahaman siswa tentang klasifikasi jembatan. Sekian dari argumentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.